أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Berpuasa di bulan-bulan Al-Hurum termasuk amalan para ulama, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka 4 bulan ini disebut Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang haram. Kenapa disebut Al-Hurum? Ada yang mengatakan di bulan itu dilarang berperang, menumpahkan darah. Ashhuril Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab berdiri sendiri, kan belain waktunya itulah Rajab. Sedangkan yang 3 berturut-turut, kan dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Seharusnya sesudah Muharram kan Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Jadi Rajab itu tersendiri, bulan hurumnya tersendiri. Sedangkan 3 bulan yang pertama itu berturut-turut. Jadi ada spesialis itu di bulan Rajab. Dan sangat dianjurkan pada bulan Rajab kita berpuasa minimal 1 kali sehari di dalam 1 bulan Rajab. Ada satu riwayat yang mengatakan man shoma fi Rajab fa ka'annama shoma alf sanah wa ka'annama a'taqa alf raqabah. Barang siapa, kata Rasulullah, berpuasa 1 hari di bulan Rajab, itu seakan-akan seperti ia berpuasa 1000 bulan, 1000 tahun, bukan 1000 bulan. Faka'annama shoma alfa sanah, seakan-akan ia berpuasa 1000 tahun. Dan bukan hanya itu, wa ka'annama a'taqa alfa raqabah, dan seakan-akan ia telah membebaskan 1000 budak. Itu hanya 1 hari di bulan Rajab. Apalagi 10 yang pertama di bulan Rajab. Satu riwayat mengatakan barang siapa berpuasa 10 hari pertama di bulan Rajab, maka Allah bukakan seluruh pintu surga untuknya. Kita dilawas sebagai tamu bulan Rajab. Kita ini masuk Rabiul Awal. Ini sudah jalan ke berapa belas hari ini? Berapa? 14 pun udah dahulu lah. 14 lah. Oh, isuk 14 lah. Masuk 14 Rabiul Awal. Bulan kelahiran Rasulullah melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Kalau bagi umat Rasulullah, bulan yang terbaik adalah bulan Rabiul Awal karena lahirnya Rasulullah. Kalau bagi Rasulullah, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan.
Itu nisbah kepada Rasulullah. Kalau nisbah kepada kita, bulan yang terbaik adalah bulan ketika lahirnya Rasulullah. Bulan Rabiul Awal kita bertemu dengan Rabiul Akhir. Jadi orang Bahari kalau di Rabiul Awal ini kurang baik untuk bertajak rumah, itu kurang baik. Iya. Tapi mun hendak bertajak rumah itu masuk hakat bulan Rabiul Akhir. Lah, itu orang Bahari itu nya ada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah, bagus apabila menajak rumah. Apabila lain pada bulan yang itu bisa tak kurang lah, bukannya kada bagus, tak kurang bagusnya. Lawas lagi tadi bertemu bulan Rajab, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Allah. 3 bulan lagi. 3 bulan. Nah kemudian inilah hari-hari yang mulia dalam setahun. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah Muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ini awal tahun Hijriyah. Muharram itu mun kita Masehi ya Januari. Nah Muharram itu awal tahun Hijriyah. Itu kalau kalender Hijrinya Muharram. Ini kalau orang yang apa itu ngaran diisi wasi Tuhan di bulan Muharram ini pemandi-mandi dah. Allah. Ini sakarim bulan yang tahun yang orang diisi wasi Tuhan tuh biasanya mandi-mandinya tuh di bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah. Kemudian bila masuk bulan Safar itu biasanya orang berbuang-buang yang kada baik. Kami Bahari apabila bulan Safar itu dilarang guru kami apabila mandi di sungai mencibok banyu melawan arus. Ya sidin jangan, kalau pina sangkut racun. Mencibok banyu melawan arus. Arus ini cibok itu di tangan sidin bila masuk bulan Safar. Biasanya orang berbuang racun itu di bulan Safar. Allah. Nah kemudian Rajab imbah Muharram hanya keutamaan berpuasa sesudah itu yaitu masuk kepada bulan Rajab. Kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Sya'ban. Jadi peringkat keberapa Sya'ban? Mun kita ini setahun sekali nisfu Sya'ban tuh bang sudah. Yang lain nggak ada berpuasa. Rasa nahab bana pulang Sya'ban. Nah, dari keseluruhan ini yang paling utama puasa ya Arafah, bulan Dzulhijjah. Itu kalau nisbah hari yang paling utama sesudah Ramadan adalah hari Arafah. Kalau nisbah bulan yang paling utama sesudah Ramadan adalah bulan Muharram. Paham lebih? Kalau nisbah bulannya yang paling utama bulan Muharram. Kalau dinisbahkan dengan harinya yang paling utama adalah hari Arafah. Hari Arafah itu melebihi puasa hari Arafah daripada puasa-puasa yang lain. Melebihi. Sebagaimana yang disebutkan kalau di dalam solat yang paling utama adalah solat rawatib. Salat rawatib yang qabliyah, ba'diyah, terutama rawatib ini yang sunnah muakkadah itu melebihi daripada salat-salat yang lain. Jadi lucu bila orang ada sembahyang qiyamul lail tapi ia tinggalkan ba'diyah isya. Padahal ba'diyah isya lebih besar pahalanya daripada qiyamul lail. Sama nangkai orang adalah sembahyang tarawih imbah tuntung ba isya
Imbah tuntong ba isya nya kada sembahyang ba'diyah isya kada pas tarawih hanya umbat. Nah ini orang ini tidak memahami tentang kedudukan ibadah. Padahal ibadah yang lebih utama adalah sunnah rawatib. Jadi ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat tarawih. Jadi salah kalau ia lebih mengutamakan tarawih tapi meninggalkan ba'diyah isya. Jadi mohon kawan ba'diyah isya jangan ditinggalkan karena itu sunnah muakkadah. Sudah ulun sampaikan ulun malam itu ada 10 rakaat yang hukumnya sunnah muakkadah. Ini melebihi daripada salat sunnah yang lain. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qabliyah subuh atau yang disebut dengan sunnatul fajar 2 rakaat, qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Di selain daripada itu maka hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Yang sunnah muakkadah hanya 10 rakaat ini. Minimal ini yang jangan ditinggalkan. 10 rakaat ini. Banyak kalau kita melihat orang bila tembayang bila bulan Ramadan tuh ba'diyah isya kada digawinya tarawih cangkal. Ini paling akal. Berarti ia beribadah karena nafsunya, bukan menuntut ridha Allah. Kalau ia beribadah menuntut ridha Allah, maka ia lebih mengutamakan ibadah yang terlebih dicintai oleh Allah. Ia lebih mengutamakan ibadah yang terlebih dicintai oleh Allah, yaitu sembahyang rawatib. Jangan aku sembahyang rawatib aja jar tarawih koler, jangan juga sayang juga keduanya digawi. Tampolo di bulan Ramadan tuh masuk, jangan tinggalkan tarawih. Jangan batal salat tarawih kita, apalagi laki-laki yang tidak punya uzur. Sayang kalau sahamalaman nih batal tarawihnya, sayang benar. Jangan sampai batal tarawih kita. Artinya kada sembahyang tarawih dah. Mudahan kita bertemu bulan Ramadan. Ulama dulu itu menyambut Ramadan itu dari bulan Rajab, menyiapkan hatinya untuk masuk bulan Ramadan itu dari awal Rajab. Ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Ini belum masuk lagi. Jadi mulai Rajab ya sudah siapkan hatinya untuk gembira memasuki pintu gerbang Ramadan. Apa fadilahnya? Haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah haramkan jasmaninya menyentuh api nerakanya Allah. Itu baru gembira saja. Belum lagi memasuki Ramadan, hanya gembira saja sudah Allah haramkan jasadnya daripada api nerakanya Allah. Apalagi ia menghiasi Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Ia hiasi dengan sunnah rawatib, ia hiasi dengan salat tarawih, ia hiasi dengan tadarus Al-Quran, ia hiasi dengan sedekah. Ini makin luar biasa. Dan dipanjangkan umur kita oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya bila bertamu bulan mulia jangan sampai disia-siakan, karena tahun akan datang belum tentu kita bertemu. Alangkah ruginya ketika ia bertemu dengan bulan yang mulia, ia sia-siakan bulan tersebut. Kita nih sudah lewat berapa? 14 Rabiul Awal. Ini bulan yang mulia.
perbanyak salawat kepada Rasulullah, perbanyak hadir di majelis maulidnya Rasulullah, mumpung kita berada di bulan kelahiran Rasulullah. Rabiul Awal tahun depan belum tentu kita bertemu dengannya. Adakah waya ini meyakini? Boyong yakin yang maulid tahun dudi itu hidup masih? Kada yakin? Maka mumpung ketika kita bertemu dengan Rabiul Awal, ayo gembirakan hati kita, hiasi bulan ini dengan berbagai macam ibadah, hiasi bulan ini dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Orang bahari bila bertemu bulan Rabiul Awal ni bian baastilah membersihi kitab Dalailul Khairat. Ada yang mengamalkan Dalailul Khairat setiap harinya satu khatam, itu khusus bulan Rabiul Awal. Ya Rasulullah. Maka sakhatam Dalail nibian kurang lebih 3 jam belantak duduk. Ulun pernah sakhatam sekali aja bang seumur hidup juga merasakan tuh membaca Dalailul Khairat sakhatam kurang lebih 3 jam. Ya Rasulullah. Takana hizib Senin awal panjangnya luar biasa. Anlah 3 jam. Bahari orang amalannya sekali sehari sakhatam Dalail, sehari sakhatam Dalail. Ya Rasulullah. Kita sehizib tuh sehari alhamdulillah. Himongna sudah sehizib dah. Dan salah satu amalan sugih yaitu orang yang istiqamah mengamalkan Dalailul Khairat. Amalan sugih nangkai pagurung-guru Dalailul Khairat pian kena nukar ada di Al-Zahra, toko abah guru yang dimukanin ada. Nah, di situ ada Dalailul Khairat sepaket lawan Al-Quran. Jadi Al-Quran langsung Dalailul Khairat. Jadi ada 2 kitab. Itu susunan abah guru langsung ijazah dan sanadnya dituliskan beliau di kitab tersebut. Ada juga yang murah itu ada yang halus sedikit. Dalailul Khairat buku saku terbitan Al-Zahra juga. Harganya kurang lebih 80.000. Mudahan kita kawa ma'amalakan kada kawa hari-hari seminggu sekali barang ma'amalakan Dalail seminggu sekali. Ujar Abah Guru Bahari Jasidin, kitab orang Bahari itu kada banyak. Pertama Parukunan Jamaluddin Zidin, Parukunan Jamaluddin anak Datuk Kalampayan Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu isinya fiqih ibadah tentang rasam-rasam parukunan, rukun rukun mandi wajib, rukun wudu, rukun salat. Itu parukunan Jamaluddin. Jarang wah ini sudah orang melajari lah. Bahari ini viral lah ngarannya. Bahari ini orang melajari terus ngaran Parukunan Jamaluddin. Nah, imba Parukunan Jamaluddin ada pulang kitab sebutin sifat 20 Habib Utsman. Itu tuh orang Bahari. Kitabnya Parukunan Jamaluddin lawan sifat 20 Habib Utsman. Karena sifat 20 karangan Habib Utsman ini beda daripada kitab-kitab tauhid yang lainnya. Apa bedanya? Setiap sifat di dalam sifat 20 itu ditulis oleh beliau amalannya. Amalan sifat wujud ini, amalan sifat qidam ini, amalan sifat baqa ini, kada ada di kitab-kitab tauhid yang lain. Nah, ini istimewanya karangan Sidini di sini. Lawan yang kedua Sidin, yang ketiga Al-Quran, yang keempat kitab orang Bahari itu Dalailul Khairat. 4 macam aja meninggal bakaramat. Kita 2 lemari isi kitab meninggal bakar mir. Kurang Bahari 4 kitab aja. Parukunan Jamaluddin dibacai parukunan, makanya orang Bahari itu rukun marukun hafal benar.
hafal benar rukun marukun orang bahari itu. Batu purang sifat 20 tuh di luar otak begini tuh lawan dalilnya dan dengan pemahamannya mereka faham dengan sifat 20 ditambah pulang Al-Quran diamalkan hari-hari membaca Quran nih gak ada tinggal hari-hari sekalipun hanya 5 ayat atau 10 ayat aja nih. Tapi istiqamah maka ujar Rasulullah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang continue. Tahu juga kan ini continue. Khairul a'mal sebaik-baik amal itu adwamuha. Adwamuha itu yang istiqamah berkekalan. Wa in qalla sekalipun sedikit aja. Ini urusan amalan sunnah lah, jangan dikias unda biar aja sembahyang maghrib tapi istiqomah maghrib nah itu luput lah. Sedangkan amalan yang wajib itu kada boleh dikurangi, kada boleh ditambahi. Amalan yang sunnahnya yang boleh dikurangi, yang boleh ditambahi. Amalan wajib kada boleh berkurang, kada boleh bertambah. Kelupang kecacangkalan sembahyang maghrib 7 rakaat. Unda sepina semangat benar aja maghrib ini udah anak sembahyang maghrib 7 rakaat kada sah maghrib pian. Mulai zaman dahulu sampai hari kiamat maghrib itu tetap 3 rakaat kada berubah. Yang dimaksud dengan adwamuha ini amalan sunnah. Jadi mun kita bisi amalan lillah biar sedikit tapi istiqamah. Baca Quran amalan sedikit aja sehari nih sehalaman aja cuman hari-hari dibaca. Atau amalannya Yasin nih cuman hari-hari dibaca. Amalannya sholawat anggaplah 500 kali nih sehari semalam tapi kada pernah kada terbaca terus. Istiqomah ngarannya. Ujar guru ulun bisa orang itu sudah mendapatkan maqam istiqamah apabila sudah mengamalkan 2 tahun. Itu sudah masuk kepada maqam istiqamah. Ini mendapatkan fadilah istiqamah sudah bila kawa mengamalkan 2 tahun tuh dapat sudah fadilah istiqamah. Yang disebutkan oleh Ibnu Aqil haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Bila mana engkau istiqamah maka Allah akan takdirkan kepada engkau keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan fi ghabiril azman pada masa yang akan datang. Kalau orang tuh istiqomah insyaallah sukses berhasil di bidang apa saja. Bila ia istiqomah sukses. Tapi bila kada istiqomah camuh di bidang apa saja. Ya Allah. Dahulu ada santri Darussalam maandak sepeda aja istiqomah di bawah pohon listrik, di bawah tiang listrik, mulai sekolah sampai lulus di bawah tiang listrik itu bang. Maandak sepeda tinjak istiqomahnya. Duduk pulang istiqomah kada pernah berpindah. Sama pian di majelis nih, amun pian duduk di situ tupang terus. Karena di situ duduk yang istiqomah itu, amun kita kada hadir itu malaikat yang menggantinya dan menjadikan pahala bagi kita. Makanya orang bahari itulah bila ada majelis-majelis inilah dan khusus sudah orang ini puluhan tahun sudah duduk di sini sidin kada hadir di situ waktu itu kada waninya menduduki ini kada wani. Kada ada waninya. Kenapa? Karena ini diisi oleh malaikat Allah yang mana malaikat itu menjadikan pahala bagi beliau yang istiqomah tadi. Mungkin kada hadirnya karena sakit, mungkin kada hadirnya karena ada udzur syar'i, lalu dicatat oleh Allah tetap daripada golongan orang yang istiqomah.
Mun kawan nih kita nih belajar istiqomah, belajar dari hal-hal yang kecil saja tuh kita belajar istiqomah. Ibarat duduk tuh situ aja terus, kada pernah berubah, itu belajar istiqomah ngarannya. Ulun pernah bertemu dengan salah satu habaib, sidin masalah barang aja istiqomah. Sidin ma'andak rokok di kantong atas, ma'andak sapu tangan di kantong bawah sebelah kanan, ma'andak dompet di kantong kiri sebelah kiri, bawah sebelah kiri. Kada pernah berubah. Istiqomah. Kita nih aja aput mencari mancis. Nah, karena berubah-ubah andakannya. Dari hal yang kecil saja kita kada kawa istiqomah, apalagi perkara yang besar. Orang dulu hal-hal yang kecil saja istiqomah. Di mana ma'andak sandal istiqomah, di mana ma'andak kendaraan istiqomah, di mana ma'andak tas pengajian kada pernah berubah istiqomah. Ya Rasulullah. Ternyata akhirnya mereka diberikan kesuksesan oleh Allah. Istiqomah tadi akan menumbuhkan najahan fi ghabiril azman, kesuksesan pada masa yang akan datang. Insyaallah ujur untuk bihan. Namun kita istiqomah, insyaallah diberikan barakah oleh Allah. Duduk pian yang di majelis ini lah bagus, mun hendak juga istiqomah tuh bagus. Sama nang kayak guru-guru di Al-Karamah tuh di Martapura itu istiqomah, sajadah mereka itu istiqomah, ada pernah berubah. Jadi santri itu tahu dudukan guru ini di sini, dudukan guru si fulan di sini, dudukan guru fulan di sini, karena beliau tidak pernah berubah di dalam masalah duduk. Ya Rasulullah, mudahan kita diberikan istiqomah sebagaimana istiqomahnya para aulia Allah, istiqomahnya orang-orang soleh. Karena dengan istiqomah itulah akan tumbuh yang namanya ikhlas. Jadi orang tidak akan bisa mendapatkan maqam mukhlisin kalau belum merasakan maqam istiqomah. Jadi ikhlas itu didapatkan sebelumnya adalah istiqomah. Kada kawa pajangan ikhlas amun belum istiqomah, atau bahasa wahini awalnya nih kita menuntut ilmu dipaksa. Awalnya dipaksa. Kemudian setelah dipaksa akhirnya terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh menjadi kebutuhan. Memang sebelum istiqomah itu harus dipaksa dulu. Menuntut ilmu harus dipaksa dulu. Baca Quran harus dipaksa dulu. Sedekah harus dipaksa dulu. Namun kada dipaksa kada kawan. Nah setelah dipaksa akan terbiasa. Maka terbiasa itulah yang namanya istiqomah. Nah setelah istiqomah lalu menjadi kebutuhan. Apabila sudah sampai menjadi kebutuhan, disitulah duduknya ikhlas. Disitulah duduknya ikhlas. Ya hadir di majelis ilmu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ya membaca Al-Quran lillahi ta'ala, karena sudah menjadi kebutuhan. Makanya pian tuh makan ini kebutuhan hidup kita. Kadang pian ikhlaslah makan, pasti ikhlas. Unda aja kada ikhlas selalu makan nih. Ya kada, ulun kada pernah bertamu ada mendengar kata-kata nengah itu. Kenapa? Karena makan ini sudah menjadi kebutuhan. Maka disitulah duduknya ikhlas. Ada lo orang makan kada ikhlas, kada ada ikhlas berataan. Ya Allah, ya Rasulullah. Karena sudah menjadi terbiasa. Menuntut ilmu sudah kebiasaannya. Salat sudah menjadi kebiasaannya. Sedekah sudah menjadi kebiasaannya. Ya Allah, ya Rasulullah. Diawali dari keterpaksaan sampai menjadi kebiasaan, sampai berubah menjadi kebutuhan.
Pahamai kalau lah babinian kebutuhan lelakian nih aduh sedih sambat. Mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Penting biar masalah istiqomah ini penting. Biar seminggu sekali inilah hadir di majelis ilmu tapi istiqomah. Akan sukses kita tuh, akan berhasil, minimal ia akan mendapatkan barokah daripada ilmu tadi. Setengah daripada barokah ilmu, kawa ma'amalakan ilmu yang dipelajari tadi itu lawan gurunya, tuh kawa ma'amalakan itu barokah ilmu. Dan ia akan dihiasi oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kamu mengamalkan ilmu, lalu tawadhu'nya ada di hatinya berkat istiqamah. Husnuzannya ada di hatinya berkat istiqamah. Dihiasi oleh Allah dengan akhlak yang mulia. Dihilangkan oleh Allah daripada akhlak-akhlak yang tercela, sombong kada ada lagi di hatinya. Mudahan Allah hilangkan kesombongan di hati kita. Kada pacangan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kalau merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih alim daripada orang. Kada pacangan dapat kemuliaan di sisi Allah. Pian hendak tahukah perumpamaan sombong dan tawadhu? Amun pian telah naik ke gunung menangguk sana memakai kendaraan yang pakai gigi. Amun supaya kawan naik ke atas gunung, nang kayak bacaranya, kayak bacaranya pian opor gigi kah, pian tambahi gigi kendaraan tadi. Pas naik gunung, pian tambahi kah gigi, pian kurangi, pakai gigi 5 aja kah? Jadi atas gunung tuh, ya di tengah-tengah gunung tuh sandet. Tapi apa kalau kita ingin bisa mencapai puncak gunung itu, kurangi giginya, turun ke gigi satu, turun ke gigi satu. Apa kalau kita ingin mencapai kemuliaan, turunkan ego kita, turunkan perasaan baik di hati kita. Jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang lain, maka Allah akan rafa'ahullah, Allah angkat derajat kita. Kawa tuh naik mun kada diopor gigi jarujutan naik gunung, merasa paling harap, merasa lebih baik, merasa paling bujur, merasa paling mulia. Inilah yang maulah kita nih, kada mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Turunkan ego kita, turunkan perasaan lebih baik daripada orang lain. Mudahan kita kawa mengamalkan ini. Berat dari masalah ini. Ini berkat daripada istiqamah, menuntut ilmu nih, lalu istiqamah, ada perubahan di hatinya, ada perubahan di hatinya. Yang asal bahari penyarikan, ambih penyarikan, itu berkat tungarannya. Yang asal bahari unda tubang sudah, wah ini ambih. Nah itu berkat ilmu itu. Yang asal bahari pemalar, wah ini ambih sudah pemalar, itu berkat ilmu. Kawama amalakan ilmu lah. Ya Rasulullah. Kada gampang. Kemudian Al-Bijirmi menyusun keutamaan bulan-bulan tersebut menurut tertibnya. Imam Al-Bijirmi, Bijirmi ini Sidin mengarang kitab, ngarannya Bijirmi juga. Ada kitab Al-Bijirmi, susunan Sidin, pengarangnya Imam Al-Bijirmi. Iya, ada nang kayak ngaran ya Ahmad, ngaran kitabnya apa Ahmad juga. Ada nang kayak itu. Jadi Imam Al-Bijirmi ini menyusun kitab, judulnya Al-Bijirmi juga.
Apa ujar Sidin? Sidin susun bulan-bulan yang mulia ini dengan susunan bait syair. Cuman di sini kan diterjemahkan sudah. Bulan yang paling secara mutlak adalah bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Artinya yang paling mulia secara mutlak adalah bulan Ramadan. Kemudian bulan Tuhan kita yaitu Muharram. Kemudian Dzulhijjah yang diagungkan, kemudian Dzulqa'dah dan Sya'ban sesudahnya, dan semua itu sudah diterangkan. Ini dalam bait syair. Namun diterjemahkan ini lalu kurang baiklah. Kalau di bait syair itu ada yang ngarannya ujung-ujung bait yang sama hurufnya, model kayak ba sebarataan tak sebarataan ujar kita di Indonesia itu sajak. Ada bait sajaknya itu ada. Adapun hari-hari yang mulia yang terulang dalam sebulan, maka ia adalah permulaan bulan dan pertengahan serta penghabisannya. Ibnu Hajar berkata, disunnahkan berpuasa hari-hari hitam karena takut kegelapan dosa-dosa. Ayyamus sud, ya qulullah ayyamus sud, hari-hari hitam. Ada kena lawanannya ayyamul bid, hari-hari putih. Jadi berpuasa di hari yang hitam itu setiap bulan itu dianjurkan. Apabila hari hitam itu yaitu hari ke-7 atau ke-8 dan kedua hari berikutnya. Hari ke-7 atau ke-8 dan 2 hari berikutnya. 9, 10 adalah waktu itu. Kenapa jadi dinamakan ayyamus sud, hari hitam? Karena waktu itu bulan kadab. Bulan kadab. Ada yang mengatakan demikian. Tapi inti daripada puasa di hari hitam itu agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena ngarannya dosa itu nuqtatun sauda, tinta titik hitam. Apa ujar Rasulullah itu di dalam satu riwayat, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Bahwasanya seorang hamba ketika ia melakukan suatu dosa atau kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka dititiki di hatinya akan titik hitam. Nuqtatan sauda. Apabila ia meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, saqula qalbuh, maka cemerlanglah hatinya. Jadi sebesar apapun dosa kita, namun kita minta ampun lawan Allah, pasti diampuni oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah pengampun. Fa in 'ada zida fihi hatta rana fi qalbihi. Ujar Rasulullah, namun inya mengulangi dosa yang tadi pulang, imbah minta ampun diulangi pulang dosanya yang sama, hanya imbah minta ampun mengulang-ulang, zada fi qalbi, maka ditambahi oleh Allah tinta hitam tadi di hatinya, hatta rana fi qalbi, sampai meliputi seluruh hatinya. Ibarat asal titiknya sini aja, tak imbah taubat dibersihkan oleh Allah, bersih cemerlang hatinya, kemudian mengulangi dengan dosa yang sama, berganti pulang senoman yang harga 5 ribuan, teganal tintahnya. Kemudian jikalau ia taubat, saqula qalbuh, cemerlang lagi hatinya. Jikalau ia kembali dengan dosa yang sama, berganal pulang tintahnya. Jadi semakin besar, hatta ta'lu fi qalbih, ujar Nabi, sampai meliputi lawan hatinya satu tinta hitam tadi. Dan dosa kita nih, Allah. Jadi kita ini terhijab dari Allah itu karena dosa-dosa kita.
karena dosa-dosa kita. Rasulullah pernah bersabda, laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya tidak ada syaitan yang meliputi hati manusia, maka manusia ini kawam melihat alam malakut. Tambus. Kenapa? Karena dosa kita yang didukung oleh syaitan. Laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya tidak ada syaitan di hati kita, maka hati kita ini kawam ma'rifah lawan Allah. Bisa senantiasa ingat dengan Allah. Kenapa kita sering lupa? Kenapa kita tidak kenal dengan Allah? Karena dosa-dosa kita. Ini yang menghalangi kita lawan Allah. Hijab antar baini wa baina Allah az-dzunub. Hijab dinding kita antara kita lawan Allah itu dosa. Makanya kalau orang ada di tariqat itu belajar ada lapisan-lapisan hati. Ini ada latifah, ada latifatul akhfa, ada latifatul sir, ada latifah di hati kita. Ini lapisan-lapisan. Kalau orang masuk ke dalam tariqat itu pasti dilajari tentang latifatul qalbi tadi. Ada 7 lapisan di hati kita. Berarti ada 7 hijab itulah hanya tembus lawan Allah. Itu yang dihancurkan, itu yang dihancurkan. Makanya mau kada mau harus belajar ilmu penghancuran diri. Ilmu penghancuran diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Siapa kenal dirinya, maka niscaya ia kenal dengan Tuhannya. Siapa kenal dengan Tuhannya, binasalah tubuhnya. Penghancuran dirinya, hancur jasmaninya. Allah. Mutu qabla an tamutu, matikan diri kalian, kata Rasulullah, sebelum mati yang sebenarnya. Matikan diri kalian disebut dengan mati ma'nawi. Sebelum mati sebenarnya disebut dengan mati hissiyah. Mati ma'nawi ini kadang merasa punya wujud, kadang merasa punya sifat, kadang merasa punya asma dan af'al. Seluruhnya wujudnya milik Allah, sifat asma dan af'alnya milik Allah. Jadi kada ada lagi kisah dirinya, kada ada lagi. Yang ada hanya perbuatan Allah. Melihat Allah yang melihatkan, mendengar Allah yang mendengarkan, berpandir Allah yang memandirakan. Itu apabila sudah bersih hati seseorang, maka ia mendapatkan maqam seperti itu. Allah sudah memberikan cinta di hatinya. Cinta di hatinya. Amun sudah cinta bian di hati lah. Mun bian tu cinta lawan seseorang, kamana aja membawa tatap yang diganang di otaknya, pikiran orang tadi aja. Yang terbayang-bayang di hatinya hanya orang yang dicintainya. Begitulah orang yang cinta dengan Allah, apa yang dipandangnya, apa yang dilihatnya, apa yang diperbuatnya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fi. Tidaklah aku melihat akan sesuatu melainkan melihat Allah di dalam segala sesuatu. Yang dipandangnya hanya Allah. Orang ini karam di dalam lautan afalnya Allah. Lamas, karam tadi ya, lamas. Takuni orang lamas tuh nang kayak apa waktu ikam lamas, maka ada tahu lagi bilang banyu aja lagi aku lihat ke atas banyu, ke bawah banyu, ke kanan ke kiri banyu. Kan itu orang lamas. Tinggalam di dalam lautan afalnya Allah. Mudahan hati kita diterangi dengan cahaya ma'rifah. Mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Intinya bila dosa diampuni oleh Allah, maka nur ma'rifah itu akan ada di hati kita. Tapi
Tapi bila belum dosa kita diampuni oleh Allah, maka hati kita masih gelap, masih dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian disunnahkan berpuasa pada hari-hari putih. Hari-hari putih yaitu hari ke-13, ke-14 dan ke-15. Jadi ini setiap bulan disunnahkan 13, 14, 15. Kenapa disebut ayyamul bid, hari putih? Karena waktu itu bulan tarang. Bulan tarang. Ada riwayat yang mengatakan sejarah ayyamul bid ini ketika Nabiullah Adam diturunkan ke dunia oleh Allah, itu tubuh Nabiullah Adam itu hitam, hirang. Lalu diperintahkan oleh Allah berpuasa pada hari putih, pada hari 13, 14 dan 15. Maka kemudian tubuh Nabiullah Adam itu menjadi putih. Nah itu sejarahnya. Lalu disunnahkanlah hari-hari putih ini berpuasa bagi umat Rasulullah. Karena Nabi Adam waktu itu diturunkan awak sidin hirang. Artinya karena dosa. Nah demikian bagi umat Rasulullah yang mengamalkan ayyamul bid, maka insya Allah Allah putihkan hatinya daripada dosa. Namun awak ada putih lagi bang, itu Nabi Adam aja. Lubang yang hirang udah nak berputih jar puasa bid, tak tapai hirang juga, tapi hirangnya glowing. Hirang glowing malah ada baik mengkilat. Orang yang glowing itu yang putih, hirang glowing mengkilat, hirang meleneng. Ya Allah ya Rasulullah. Mun kulit ini takdir, kulit itu takdir. Ada kau diapai? Tapi masalah kebersihan dan hitam hati itu usaha ikhtiar. Itu usaha ikhtiar. Jangan dipadahkan takdir. Unda ini jarikat hati dasar takdir juga. Jangan, haram hukumnya. Menyandarkan itu takdir Allah, karena kita masih bisa berusaha membersihkan hati kita. Tapi amun kulit hirang, nah itu makam dasar takdir. Ada kau diabai? Amun hati hirang itu bukan takdir, itu karena dosa-dosa kita. Adapun hari-hari mulia dalam seminggu adalah hari Itsnain. Wallahu a'lam bissawab. Dikasih genah ampun maaf ulun berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat, doakan ulun sekeluarga. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله.